Halo semua, di video kali ini saya akan berbagi tentang satu kasus hukum di Singapura tentang sengketa jual beli jam tangan mewah. Jadi mungkin untuk Bapak Ibu yang senang beli jam tangan mewah atau barang mewah dan belinya yang bekas, mungkin bisa jadikan ini sebagai salah satu referensi. Jadi ceritanya ada dua orang, ya, pembeli dan penjual. Mereka jual beli jam tangan mewah pre-love atau bekas gitu ya. Penjualnya menggugat si pembeli karena setelah beli dia tidak melunasin alias one prestasi. Kemudian pembelinya gugat balik si penjual, katanya jam tangan itu palsu. Nah, kata penjualnya, oh ya palsu karena sudah kamu tukar setelah kamu beli gitu. Nah, pertanyaannya siapa yang menang dalam kasus ini? Nah, awal mulanya penjual dan pembeli itu berkenalan di sebuah salon. Ya, namanya mungkin kenalan di sana, ngobrol-ngobrol cocok. Mau nggak ini ada jam tangan bagus nih. Nah, ada dua jam tangan, yang satu Rolex That Just Diamond. Ya, saya nggak tahu, saya nggak pakai jam sih, nggak ngerti juga. Nah, menurut ringkasan pengadilan itu harganya 28.000 sin dolar, sekitar 316 juta. Jadi jam tangan satu, jangan jam tangan dua Hublot Big Bang Unico Diamond, harganya 16.000 sin dolar, sekitar 180 juta. Jadi ada dua jam yang diperjualbelikan, satu Rolex, satu Hublot. Mereka sepakat sama harga, sepakat sama semuanya. Nah, kalau yang Rolex yang 316 juta itu bayar cash. Tanggal 5 Januari dia transfer, tanggal 6 Januari terima barang. Nah, Hublotnya yang 180-an juta itu pembelinya bilang, saya boleh nggak nyicil 3 bulan? Gitu. Oke, disetujui. Karena kan yang Rolex-nya sudah terima juga. Jadi yang Hublot ini dicicil. Nah, yang bermasalah ini di jam tangan Hublot. Kenapa? Karena setelah dibeli, ditaruh di rumah, entah kenapa si pembelinya itu bawa ke ahli gitu, diperiksa. Ternyata palsu gitu. Nah, jadi karena palsu, dia nggak mau beli gitu. Nah, penjualnya nunggu-nunggu kok nggak dibayar-bayar gitu kan. Setelah lama nggak dibayar, penjualnya itu menggugat pembeli ke pengadilan bahwa kamu telah one prestasi gitu. Pembelinya nggak terima digugat, dia gugat balik. Dia bilang, karena kamu kasih saya jam tangan yang palsu, saya minta refund semuanya, termasuk jam tangan Rolex itu. Plus waktu memverifikasi jam tangan ini asli atau palsu, saya keluar biaya ahli gitu. Terus biaya pengadilan dan lain-lain. Nah, jadi dia gugat balik, penjualnya gugat pembeli, pembelinya gugat balik penjual. Eh, Bagaimana pembuktian di pengadilan? Nah, jam tangan Hublot yang diverifikasi oleh ahli, jadi saksi ahli ya, dia menjadi saksi ahli, memverifikasi jam tangan itu, menyatakan bahwa jam tangan yang dibawa oleh pembeli di pengadilan itu palsu. Nah, pembeli ini dia klaimnya begini, kita kan janji jual beli verbal, maksudnya janji jual beli secara lisan gitu ya, jam tangan mewah gitu, dan barangnya harus asli gitu. Nah, karena ada satu yang palsu, berarti seharusnya perjanjian kita nggak berlaku. Kenapa? Karena kan saya bilang saya mau beli dua jam tangan mewah dari kamu, kamu kasih saya satu yang beneran, satu yang palsu. Nah, karena itu harusnya perjanjian kita tidak berlaku. Untuk itu saya berhak dapat pengembalian dana. Itu argumen daripada si pembeli. Nah, penjualnya bilang begini, jam tangan Hublot yang diverifikasi memang palsu, tapi bukan jam yang saya jual katanya. Kan kamu sudah terima. Habis kamu terima, kamu verifikasi beberapa hari kemudian. Bisa aja kamu ganti setelah itu gitu kan. Jadi versinya si penjual itu, dia berkeras bahwa pembeli telah mengganti jam tangannya. Nah, kemudian ditanya, kenapa si pembeli lakukan itu? Kan dia sudah bayar yang Rolex yang sekian puluh ribu, kenapa masih harus lakukan itu? Nah, kalau menurut si penjual, karena pembelinya lagi kesulitan keuangan, jadi dia melakukan itu supaya dapat untung dari situ. Nah, bagaimana hakim memberikan pertimbangan gitu, siapa yang menang, siapa yang salah? Nah, pertama hakimnya mencari tahu dulu apa definisi ketika suatu barang sudah dijual. Ya. Nah, kalau di undang-undang tentang konsumen di sana, acceptance ya, penerimaan. Jadi uh, apa but the buyers deemed to have accepted the goods, kurang lebih artinya pembeli itu dianggap
telah menerima barang ketika A, dia telah menginformasi intimates ya, intimates itu kan intimasi ya, tapi mungkin dia telah memberitahulah kepada penjual bahwa saya telah menerima barangnya, atau ketika barang telah diserahkan kepadanya, kepada pembeli, dan dia itu melakukan sesuatu terhadap barang tersebut yang tidak konsisten dengan kepemilikan daripada penjual. Artinya barangnya sudah di tangan saya, sudah saya pakai, itu kan pas saya pakai bukan untuk si penjual. Itu untuk penerimaan barang. Kemudian di poin 2, where goods are delivered to buyers and he has not previously examined them, he is not deemed to have accepted them under subsection 1 bla bla bla. Kurang lebih begini. Ketika barang sudah diserahkan kepada pembeli dan dia belum mengeksaminasi ya, belum mengecek gitu, maka dia dianggap belum menerima barang dengan catatan 1, ascertaining whether they are in conformity with the contract. Memastikan apakah itu sesuai dengan kontrak. Yang kedua, in the case of contract for sale by sample, comparing bulk with the sample. Jadi kalau misalnya saya dikasih lihat sampel, saya belinya kayak gelondongan, cuma dikasih lihat satu sampel, saya harus membandingkan yang gelondongan yang saya terima dengan sampel itu. Ya, jadi ada semacam kalimat bahwa si pembeli itu punya kesempatan untuk memastikan apakah barang yang diterima itu telah sesuai kontrak. Dalam hal ini kan jual beli jam tangan mewah. Dan kemudian pembeli itu juga dianggap punya kesempatan yang cukup untuk verifikasi keaslian barang. Jadi nggak berarti pas beli harus langsung diverifikasi, tapi bisa setelah itu. Nah, kemudian kalau dalam konteks jual beli barang mewah, ya, tas mewah, jam tangan mewah, mobil mewah, apapun yang mewah gitu ya. Nggak cuma mewah sih, semua barang juga gitu. Khususnya untuk barang mewah, keaslian itu nomor 1. Jadi untuk itu verifikasi terhadap keaslian barang menurut hakim itu sesuatu yang diperlukan. Penjualnya terima, betul. Memang kalau beli barang mewah harus cek dulu keasliannya gitu. Tapi penjualnya bersikeras bahwa kalau mau cek asli apa tidak, pasti serahkan dong. Jangan beberapa hari setelahnya, bisa saja barangnya sudah ditukar gitu. Nah, argumen penjual untuk poin itu somehow ditolak sama hakim. Kedua, hakimnya dia coba cari tahu lagi. Siapa yang diuntungkan kalau jam tangan itu palsu? Nah, kalau dalam hal palsu, yang diuntungkan pasti penjual dong. Kenapa? Karena barang yang palsu dijual dengan harga yang asli gitu. Nah, kemudian dikatakan bahwa pembelinya lagi punya masalah keuangan sehingga melakukan itu. Lah untuk apa juga gitu kan? Mungkin lebih tepatnya gini, saya nggak ngikutin dia punya sidang secara penuh ya, cuma baca dia punya putusan aja. Kelihatannya si penjual tidak bisa membuktikan klaim bahwa pembeli itu lagi kesulitan finansial. Toh buktinya dia bisa beli jam tangannya Rolex, gitu kan? Nah, atas dasar pertimbangan-pertimbangan itu, ya mungkin juga ada detail yang saya nggak tahu. Misalnya kalau penjualnya bilang jam tangannya asli, bisa nggak dia tunjukkan waktu dia beli jam tangan asli, invoice-nya kayak apa, misalnya belinya di mana? Nah, I don't know gitu ya. Kalau saya jadi hakim, saya akan tanya itu. Kamu bilang kamu jual jam tangan asli. Oke, jam tangan asli kamu beli di mana? Ada buktinya nggak? Gitu. Nah, karena tidak bisa membuktikan, si hakimnya memutuskan Rolex-nya harus di-refund 28.300-an juta. Kemudian si pembeli ini sudah terlanjur mengeluarkan sekitar $8.000 untuk saksi ahli, mungkin juga untuk biaya hukum dan lain-lain. Kira-kira 88 juta. Dan itu harus dikembalikan plus bunga. Penjualnya banding, ya, dia nggak terima. Pasti pengadilan tinggi kembali lagi keputusannya kalah gitu. Nah, jadi kalau dilihat seperti ini sebetulnya kalau kita jual beli barang mewah ya, nggak cukup kayak uang. Uang itu kan cuma dilihat, diraba, diterawang. Untuk barang-barang yang high value, kalau dia asli, perlu diverifikasi juga. Dan yang paling penting untuk menghindari hal-hal seperti itu, sebaiknya beli dari tempat yang resmi, ya. Jadi bukan beli dari tempat yang tidak resmi, kecuali memang Anda punya keahlian untuk memverifikasi itu. Demikian video ini, semoga bermanfaat. Terima kasih.